mencari ilmu tuh jangan dari satu peternak aja, karena lain peternak itu lain lagi caranya. Karena pengalaman Bapak begitu dulu, nanya ke sini, nanya ke sini, nanya ke sini. Nah, di situ ada kekurangan dan kelebihannya. Seperti di Bapak nih. Mungkin ada sedikit kelebihannya. Banyak tidak bagusannya. Nanti mudah-mudahan dapat di tempat yang lain. Jadi jangan putus-putus kita bertanya, belajar, itu yang penting mah. Ayo kita ternak gapi. Sebanyak-banyaknya dah. Nah, kita kan nggak repot, nggak perlu nyari kutu air kalau udah begini. Kita timbang pagi-pagi soalnya kan nggak ngeganggu. Sehari berapa kali ngasih makan? 2 kali lah. 2 kali. Bisa 3 kali, 2 kali lah. Kita karena gapi, dia kadang-kadang kan suka makan anak. Oh, suka makan anak. Nah, dengan makan anak, jadi anaknya umpamanya satu induk satu, jadi misalkan 50. Tapi nanti sisa paling berapa biji. Makanya saya pakai sistem begini. Apa nih Pak, dipisah ya gimana? Enggak, nanti ini sistemnya sediain nih sekarang air baru, air sama keranjang ini. Nah, lalu karena kita kan untuk mengamankan si anak. Nah, dia beranak langsung keluar. Jadi induknya di sini. Oh, karena ini tuh ya tersaring ya. Karena dia kalau dicampur itu kadang-kadang anaknya habis. Berarti indukannya ditaruh di sini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini ditaruh seperti ini. Bukan ya. Nah, ini anaknya nih tuh. Anaknya kan dia keluar. Ketika beranak, anaknya keluar dari keranjang ini. Nah, dengan sistem begini kita punya apa ya? Punya tujuan kita supaya anaknya itu jangan kurang. Iya. Minimalisir ini ya, karena dimakan itu. Nah, dimakan itu. Nah, dengan cara begini saya alhamdulillah, dengan kita naruh indukan nih misalkan 20 atau 30 perempuan, ini paling 5 hari udah penuh. Nah, ini karena pindah dari sono tuh kan udah agak gede tuh. Nah, dari situ kita pindah ke sini, pindah keranjangnya lagi ke sini. Nah, ini baru lagi. Nah, ini besok ini akan pindah ke sana. Karena ini udah padat. Udah padat ya. Ya. Berarti hanya indukannya aja yang dipindah-pindah. Indukannya dipindah-pindah. Nah, seperti ini nih. Nah, ini karena saya kan belum banyak nih indukan ini nih. Nih, jenis ini. Tuh anaknya tuh. Udah penuh. Ada. Masih tidur. Nah, ini nih kayak gini nih terus. Nah, ini dia nih nggak makan anak. Makanya kita bisa dibebasin. Tapi alangkah baiknya kita tetap pakai keranjang. Karena apa? Karena selagi ada makanan, dia nggak makan. Tapi pas nanti posisinya dia nggak ada makanan, nggak mau makan anak. Itu yang tujuan utama tuh. Nah, di sini ini hanya untuk kita mengembangbiakan penetasan. Nah, karena kalau segini umur 2 minggu, ini udah padat. Ini anaknya macam-macam ya Pak? Iya, ada karena ngambil dari indukannya itu. Beda-beda. Padat kalau yang semua seragam. Nah, nanti yang di dana. Yang pertama ada. Nah, ini indukan ya ini ya? Ya, ini dari 3 perempuan 3 laki 3. Ini nggak galak. Nah, contohnya ini anak ini. Anak kedua, anak ketiga udah di kolam. Nah, ini anak yang tadi Black Moscow. Nah, ini kan Tuxedo nih. Nah, ini asalnya ini nih. Asalnya ini asalnya. Nih tuh Tuxedo King. Nih tuh. Nih. Nah, ini bisa jadi yang begini nantinya nih, berapa persen jadi begini. Ini bisa jadi begini. Sekalian Iran Setiawan. Nah, itu nama kita. Nah, ini dikarenakan tadi di sini 5 hari, ya. Kita pindah karena udah padat. Dari indukan segini. Nah, setelah nanti 2 minggu, ini harus pindah lagi ke belakang. Nah, itu. Karena orang takutnya nanti dia hanya segitu udah. Nggak tahu ini berlanjut.
Nah, yang dari dalam, ya yang dari dalam tadi, nah ini yang duluan. Nah, ini yang duluan. Nih, tuh. Ini yang dulu, yang di atasnya dia. Karena nah cepet gede kalau ditaruh tempat Lebih besar. gede. Nah, terus yang keduanya juga ini nih. Nih. Nah, ini yang pertamanya, yang ke atasnya dia lagi. Kan gak jauh bedanya karena 5 hari dengan sistem itu anaknya bisa penuh. Kalau ini indukan bukan ini? Ya, indukan. Nah, itu lagi itu. Nah, itu banana. Kalau ini jenis apa? Jenis banana. Banana. Nah, ini banana semua. Nah, itu. Nah, ini lagi. Ini yang di atasnya lagi nih. Ini yang di atasnya yang tadi, yang di atas itu. Tuh. Nah, ini di atas lagi ini. Dia nyamperin ya kalau. Iya. Nah, ini di atasnya, di atas ini. Nah, produksi jalan terus itu. Seminggu pindah, seminggu pindah. Karena anaknya padat. Kalau Nah, yang apa sih? Varian yang paling dicari apa nih yang lagi laku banget? yang harganya agak ini sih. Lumayan. Ini apa? Itu apa? Aduh, lupa lagi. Ini namanya apa ya? Nekin. Nekin albino. Nah, ini hatmunnya. Biasa kalau siap jual tuh kalau udah ukuran segimana tuh? Pak? Pokoknya saya ukurannya ya ini segini aja belum keluar ya. Saya harus gede dikit. Nah, ini ini banana nih. Nah, ini aja nih. Yang kuning tapi ya, yang itu karena nyelip. Ini setelah ini ke situ. Kan nggak jauh beda. Iya. Karena yang tadi dari bak yang tadi yang kecil itu yang di dalam netes sini nih, netes sini nih. Nah, itu alhamdulillah dengan bibitan 20 atau 30 kita seminggu tuh penuh. Di penatasan. Nah, udah itu kita pindahin, netesin lagi, Berarti pindahin. ini udah siap jual ukuran segitu? Iya. Nah, paling kecil segini dah. Ini paling kecil. Nah, ini. Jualnya berapaan tuh Pak? Ini 10 ribuan nih. Tuh. 10 ribuan per ekor. Per ekor. Kalau partai, kalau pasangan ini 50.000 sepasang. Oh, ada pasangannya. Seperti ini. Nah, ini lebih tinggi lagi nih. Oh, iya. Nah, itu tuh yang di situ itu menyilang. Oh, ini ya. Jadi dia paling 2. Nah, seperti ini nih. Kalau yang tadi kan tuxedo sama banana. Iya. Nah, kalau ini banana sama gold. Tuh. Nah, ini perempuannya banana, lakinya gold. Kita berharap banana kan udah mengkilap. Iya. Nah, cuman ini lebih nembak lagi yang gold. Iya. Nah, seperti yang ini nih. Ini kan tadi yang pertama tadi tuh. Hasil pertama. Nah, ini hasil kedua. Nah, ini tuxedo sama banana. Jadi nah, kita juga ada ikan kuno. Nih. Maksud ikan kuno apa tuh Pak? Ya ikan lama lah gitu ya. Nah, ikan lama, ikan zaman yang batik-batik, kobra, Yang tapi umum berarti. yang umum. Yang umum dikenal. Yang pasaran bawah dah. Nah, ini sama nih. Jadi bagi yang mau beli ikan yang kualitas ada, nah ini indukannya nih. Nah, ini pun batik kita silang sama banana. Kita berharap ini kan jenis kobra. Iya. Kita berharap punya kobra kuning. Nah, ini dari tadi hasil tadi. Nah, ini anaknya. Nah, anaknya ini kan ini. Nih. Nah, tuh anaknya tuh. Nah, dengan sistem yang tadi pakai keranjang, ya alhamdulillah lah. Proses pengembangannya lebih cepat. Lebih cepat. Kalau dulu Bapak itu kan pakai kaleng cat. Itu juga bisa. Bisa. Jadi satu kali kita piara global kayak ini nih. Ini kayak gini nih. Ya kan? Nah, setelah kayak gini, ini kan ada yang hamil nih, ada yang hamil banget nih. Iya. Nah, ini kayak ini nih. Ini kita taruh di kaleng cat yang 5 kilo satu. Sehari dia keluar. Bro, itu aman. Dia telur dulu ya? Enggak, langsung anak. Oh, langsung anak. Iya, jadi dia kita taruh di kaleng cat. Nah, itu paling dikit 60 atau 80 anaknya. Nah, terus kita berpikir lagi, oh dengan cara begini nih, kita repot nih. Karena kita 200 ekor harus menyediakan 200 kaleng cat.
Iya. Nah kalau dengan makanya saya bikin sistem lagi pakai keranjang. Keranjang itu. Nah satu keranjang bisa 50 ekor. Iya. Aturan kita membutuhkan kaleng cat 50 kaleng cat, nyatanya kita cuma satu keranjang. Nah itu jadi kita harus terus mencari terus, pokoknya jangan berhenti. Kita udah bisa begini, cari lagi yang lebih maksimal lagi, cari lagi pokoknya. Kita dapat sekarang anaknya 10. Nah bagaimana supaya jadi 15 anaknya? Nah misalkan seminggu ukuran segini, bagaimana caranya seminggu harus segini? Jadi kita terus harus jangan berhenti. Itu kesulitannya apa tuh Pak biasanya Pak? Kesulitannya ini harus memakai oksigen, tambahan oksigen. Nah, kalau oksigennya sebenarnya ikan gapi itu relatif ya, mau pakai ini mau enggak terserah. Cuman kita tujuannya pakai ini ke satu, ya kan? Dia membaguskan kualitas bendera. Karena dia dari kecil bergerak, insya Allah benderanya akan bagus. Nah itu tujuannya. Kedua juga ikan dia mendapatkan oksigen. Padahal dia nah contohnya kan kayak ini. Ini kan air butak ini. Iya. Nih, ini kan air butak. Air butak. Tuh. Oksigennya Dan minim. dia nggak pakai gelembungan kan ini. Iya. Tapi hasilnya tuh. Ini kan nggak sedikit. Iya. Jadi bagi yang mau pakai ya itu lebih bagus. Yang misalkan kita nggak punya atau kita misalkan belum, nggak masalah gapi mah. Ini lebih mudah di pembiakannya. Iya, yang penting kita ngasih makan jangan terlalu banyak. Oh. Tuh itu akan merugikan kita. Oh. Karena kalau terlalu banyak, dia makan sekenyang-kenyangnya, akhirnya perutnya juga dia nggak memadai, terus si kutu air pecah. Oh, iya. Nah, jadi nempel ke tubuh ikan itu. Ini kalau untuk makanan apa tuh Pak? Makanan saya lagi ngutamain pelet. Oh, pelet. Jadi ya kutu air hanya ukuran gini. Oh, itu Ukuran segini gede dikit ini. Untuk anak masih pakai kutu air. Pakai kutu air. Jadi gede dikit kita baru pakai pelet. Karena apa? Kalau kutu air itu kita terbatas. Iya. Hujan gede kita bingung. Nah, kita nyari harus pagi-pagi. Kalau Bapak sekarang walaupun ikan begini cukup hanya untuk yang di dalam. Ini pakai pelet. Nah, terus perhitungannya kalau kita per 10.000 ekor gapi dari segini ya sampai panen paling habis 10 kilo. Dari 10.000 ekor. Nah, kalau kita nggak usah gede-gede lah 1.000 perak aja. Itu udah 10 juta, sedangkan modalnya cuman 240. Nah, itu kita nggak bingung mau hujan, mau apa, mau gimana, kita nggak bingung. Nah, kita pakai pelet PF 500. Itu murah dan berkualitas. Itu yang dari gapi gitu ya. Makanya kayak Bapak nih terus berkarya. Kita harus berkarya terus. Jadi kan kita hanya berusaha, tapi yang menentukan kan bukan kita. Nah, kita kalau berusaha kan insya Allah apa yang kita inginkan dapat. Nah, kalau ada yang mau minat belajar atau beli indukan gimana nih Pak? Bisa dibantu ya di sini. Dan saya memang ingin ya ada orang yang benar-benar pengen beternak, ayo kita menyetak ikan gapi ini jangan dibatasi, mau ratusan ribu mau jutaan nggak masalah kalau buat saya. Yang penting terutama apa, sehat, badannya bagus, ikannya berkualitas, grass. Itu nggak susah kita. Sementara di peluaran itu banyak orang yang masih kurang merhatikan kualitas, kurang merhatikan. Makanya gapi di sini badannya gede walaupun masih kecil. Nah, jadi di sini kalau menurut Bapak nih pandangannya, kalau barang kita berkualitas, sehat, harga mengikuti pasaran, nggak mungkin nggak dibeli orang. Itu kuncinya. Makanya kalau Bapak ada yang mau ternak, ayo, seneng. Mau berapa puluh orang juga ayo. Kita nggak takut nanti disaingin, nggak ada. Kita jangan bersaing satu daerah atau satu negara, kita harus bersaing keluar. Nah, kalau kita udah bersaing sama orang luar, kita oke, nah itu yang harus hebat. Nah ini kan adik abang yang tadi soalnya paling lama seminggu dari keranjang, seminggu keranjangnya pindahin, bapak emaknya pindahin, nah itu antepin. Nah itu dari
menurut pengalaman Bapak, jangan kita pesimis masalah laku atau tidak laku. Karena seingat Bapak dari ikan cupang seperak, seringgi 3, sampai sekarang nggak ada ikan nggak laku. Nah, yang nggak laku itu karena mengikuti dirinya. Pasaran segini pengennya begini. Nah, itu yang akan menghambat. Tapi kalau kita produksi yang berkualitas, sehat, bagus, kita pasaran mengikuti pasaran harga, insya Allah nggak susah. Bapak sih nggak mikirin ikan ini banyak, bukan sedikit, 2 orang, 10-an orang bilang ini udah ada pembeli belum, ini dijualnya kemana, ini kemana, itu banyak. Tapi buat Bapak nggak peduli, yang penting kita produksi ikannya bagus, berkualitas, insya Allah. Itu yang menurut pengalaman Bapak ya, bukan bahwa itu memang 100% menghasilkan, bukan, karena manusia itu hanya bisa berusaha. Kita harus berusaha ya, mudah-mudahan yang menentukan ngasih kebaikan buat kita. Itu yang penting banget. Jadi setinggi ilmu apapun, kalau Allah tidak menghendaki, nggak bakal jadi. Udah penutupnya nih Pak? Ya udah. Kayak ajakan gitu? Enggak? Ya. Terakhirnya penutup atau ajakan? Ya buat saya sih, ayo kita gabung atau kita beternak sebanyak-banyaknya. Jangan takut, istilahnya kita ikan ini kemana. Dan kalau dalam perhitungan, kan saya dalam perhitungan tadi, ikan 10.000 gapi paling habis dari ini paling 10 kilo. Yang mau belajar jangan sungkan datang ke sini. Boleh. Cuman ya itu kita juga jangan mencari ilmu tuh jangan dari satu peternak aja. Karena lain peternak itu lain lagi caranya. Karena pengalaman Bapak begitu dulu, nanya ke sini. Nah, di situ ada kekurangan dan kelebihannya. Seperti di Bapak nih. Mungkin ada sedikit kelebihannya. Banyak ketidakbagusannya. Nanti mudah-mudahan dapat di tempat yang lain. Jadi jangan putus-putus kita bertanya, belajar, itu yang penting mah. Ayo kita ternak gapi. Sebanyak-banyaknya dah. Nah, kita kan nggak repot, nggak perlu nyari kutu air kalau udah begini. Kita timbang pagi-pagi soalnya kan nggak ngeganggu. Sehari berapa kali ngasih makan? 2 kali lah. 2 kali. Bisa 3 kali, 2 kali lah. Kalau ini jaring ini untuk ngurangin sinar matahari. Ini karena kalau kita lihat gapi di alam, iya, dia bawa pohon. Dia maunya yang teduh, karena dia jam 11 atau jam 12 dia udah ngumpet. Berarti dia nggak berani panas full. Makanya dengan adanya ini, mudah-mudahan ini 50% menghalau panas. Kalau pakai itu tanaman apu-apu itu. Nah, kalau tanaman itu kalau menurut Bapak ya, itu tujuannya untuk menjedot nutrisari kotoran ikan. Dia kan makan, tanaman hidup ini makan. Berarti dari kotoran ikan itu ya. Nah, emang hampasnya ada, tapi nutrisarinya dia udah kesedot sama karena dia perlu makan. Nah, keuntungannya di situ. Ya, ini pendapat Bapak lah gitu ya. Kalau pendapat mungkin yang lebih hebat, lebih senior, mungkin lain lagi. Kalau pendapat Bapak, tanaman ini untuk menghilangkan nutrisari kotoran ikan. Karena apa? Ikan 1000 dia kotorannya mungkin kecil, tapi 1000 butir kan. Nah, kalau 2 kali dibuang air, berarti 2000 butir seminggu, ya kalikan aja. Nah, kalau nutrisarinya diambil sama tanaman, insya Allah ikan akan tetap sehat gitu. Ya, dari Bapak cukup segitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan kita bosan-bosan kita bertanya ke peternak yang manapun. Jangan lihat itu ternak masih kecil, siapa tahu itu dia punya ilmunya yang lebih tinggi. Jadi kita jangan ini peternak besar, belum tentu dia pengalamannya. Karena ilmu gampang kita cari, tapi pengalaman harus ditebus dengan waktu. Bisa 1 tahun, bisa 10 tahun, tapi ilmu kita nanya dapat. Tapi kalau pengalaman harus ditebus dengan waktu. Jadi kita jalani pengalaman kita. Kita pokoknya jangan milih-milih lah cari ilmu tuh. Ilmu itu kan ibarat baju. Ya kalau memang belum pas ya jangan dipakai. Kalau pas kita pakai, insya Allah di lemari banyak baju. Suatu saat kita membutuhkan pengetahuan ini, kita bisa terapkan. Itu aja. Terima kasih Pak sharingnya Pak.